Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak Bapak, marilah kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Shadaqallahul azim. Nah, agar anak-anak Bapak mudah dalam menghafalnya, maka anak-anak Bapak perlu perhatikan ayat ketiga dan kelima, yaitu sama-sama berbunyi wala antum a'biduna ma a'bud. Dan dalam mengartikannya, kita sebagai orang Islam dulu tidak akan mengikuti. Baru pada ayat berikutnya bahwa kamu tidak akan mengikuti agamaku, seperti itu. Aku, kamu, aku, kamu. Baru pada ayat yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Paham ya anak Bapak? Semoga yang belum hafal dihafal terus, dan bagi yang sudah hafal diulang-ulangi terus. Nah, anak-anak Bapak, apa saja kandungan dari Quran Surah Al-Kafirun? Al-Quran adalah kitab suci yang sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pasti setiap surat dalam Al-Quran memiliki kandungan untuk menuntun manusia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka, adapun kandungan dari Quran Surah Al-Kafirun yang pertama adalah Rasulullah melarang kepada setiap umat Islam untuk menyekutukan Allah. Dalam surah Al-Kafirun telah disebutkan bahwa kaum kafir Quraisy mengajak untuk bertukar keyakinan, sehingga secara tidak langsung mengajak Rasulullah dan pengikutnya untuk menyembah berhala. Sedangkan menyembah berhala hanyalah benda mati dan bukan Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia. Kandungan yang kedua, Allah memerintahkan untuk mengambil sikap dalam bertoleransi dalam urusan agama. Hal ini telah diperintahkan Allah pada ayat terakhir surah Al-Kafirun. Dalam toleransi antar umat beragama, umat Islam hanya diperbolehkan untuk menghormati apa yang mereka lakukan dalam beribadah, dan tidak diperbolehkan mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh ikut-ikutan ritual keagamaan dari agama lain. Kandungan yang ketiga, surah Al-Kafirun adalah bukti bahwa agama atau ibadah tidak boleh digunakan untuk main-main atau diperjualbelikan. Karena agama adalah bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap umat Islam wajib hukumnya untuk memperkokoh iman dan memperkokoh iman mereka dari godaan setan,
Iman yang kuat dan kukuh akan senantiasa menjaga dan membentengi seseorang dari hal yang dilarang agama atau dari hal yang dibenci oleh Allah. Sekarang marilah kita memahami apa itu toleransi atau saling menghormati. Toleransi dalam Islam disebut tasamuh. Secara istilah bermakna adalah suatu sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain-lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi, kita menghargai pendapat atau yang orang lain inginkan, walaupun berbeda dengan pendirian kita memiliki sikap untuk menghargainya. Itulah yang dinamakan dengan toleransi. Maka dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap lapang dada, tenggang rasa, menahan diri, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Sikap toleran adalah sikap yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sikap toleran merupakan suatu sikap yang sangat penting dan wajib untuk kita sebagai muslim terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang selalu bergantung kepada yang lain. Sikap toleran wajib diterapkan dimanapun kita berada, karena sikap toleran adalah akar dari terciptanya persatuan dan kesatuan. Sikap toleran memiliki tujuan mencegah kekerasan dan perpecahan, serta menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Selain dalam bermasyarakat, sikap toleran juga harus diterapkan oleh setiap muslim dalam hal keyakinan. Setiap orang memiliki keyakinan berbeda-beda. Oleh karena itu, sikap toleran harus diterapkan dalam kehidupan beragama. Akan tetapi, bertoleransi dalam hal keyakinan hanya dianjurkan sebatas saling menghargai dan tidak menjelek-jelekan keyakinan yang lain. Toleransi semacam itu telah dianjurkan oleh Allah melalui surah Al-Kafirun yang telah tadi kita baca. Umat Islam tidak dianjurkan mencampuri urusan peribadahan mereka, peribadahan agama lain, dan begitupun sebaliknya, agama lain, pengikut agama lain tidak boleh mencampuri peribadahan dan urusan dari agama kita. Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah pasti memiliki fungsi yang baik bagi siapapun yang mengamalkannya. Seperti halnya dengan toleransi. Kalau anak-anak Bapak melakukan toleransi dalam kehidupan, maka anak-anak Bapak akan mampu berlapang dada dalam segala perbedaan. Anak-anak Bapak mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama manusia. Dan toleransi akan menghindarkan kita dari kekerasan dan kekacauan. Kita akan dapat mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama manusia. Kemudian dengan toleransi akan mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia. Dengan bertoleransi, kita akan sama-sama meringankan beban penderitaan orang lain. Dengan bertoleransi, kita akan sama-sama menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Dengan bertoleransi, kita akan mampu menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Serta dengan bertoleransi, kita akan menemukan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan di lingkungan dan masyarakat. Kita sebagai umat manusia harus memiliki sikap toleran dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Bapak juga harus melaksanakan sikap toleransi dalam kehidupan anak-anak Bapak. Apa yang bisa anak-anak Bapak lakukan? Anak-anak Bapak harus senantiasa lapang dada dalam menerima setiap perbedaan. Baik itu perbedaan dengan adiknya, kakaknya, dengan orang tuanya. Anak-anak Bapak harus mampu berlapang dada. Kemudian, anak-anak Bapak tidak boleh mencela atau memaki agama lain atau keyakinan orang lain.
karena itu akan mampu menciptakan kekerasan, kekacauan. Kemudian, anak-anak Bapak tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Anak Bapak inginnya ini, temannya ininya ini. Ya udah, lakukan sendiri-sendiri. Tidak boleh anak-anak Bapak tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman. Walaupun teman tadi berbeda keyakinan, berbeda pendapat dengan anak-anak Bapak. Kemudian, anak-anak Bapak tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang lain yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi. Segala sesuatu yang dikerjakan manusia memiliki timbal balik atau hikmah apabila kita mengamalkannya. Begitupun dengan toleransi ini. Kalau anak-anak Bapak mengamalkan sikap toleran dalam kehidupannya, maka anak-anak Bapak akan dicintai oleh Allah. Anak-anak Bapak akan terhindar dari permusuhan dan yang berakibat pada perpecahan. Anak-anak Bapak akan memiliki banyak teman dan dihargai oleh orang lain. Serta apabila anak-anak Bapak melaksanakan toleransi dalam kehidupannya, maka kehidupan anak-anak Bapak akan menjadi tenang, aman, dan tentram. Nah, begitu luar biasanya kan anak-anak Bapak, kalau kita semua dapat bersikap toleran dan saling menghormati dalam kehidupan, pasti kita akan sama-sama mendapatkan rasa tenang, damai dalam kehidupan kita. Tidak ada kekerasan, perpecahan, kekacauan, konflik, dan lain sebagainya. Karena hidup damai itu adalah pasti akan membuat kehidupan kita akan nyaman. Anak-anak Bapak telah mempelajari dan menyimak materi yang Bapak sampaikan tentang Quran Surah Al-Kafirun, tentang saling menghormati dalam kehidupan. Pesan Bapak, marilah kita sama-sama, marilah anak Bapak semuanya mengamalkannya dalam kehidupan. Amalkanlah sikap toleransi dalam kehidupan. Sebagai bentuk implementasi pemahaman anak-anak Bapak terhadap materi yang telah Bapak sampaikan, silakan anak Bapak kerjakan 10 soal yang sudah Bapak siapkan ini. Silakan dicatat, kemudian dikerjakan di buku tulis. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat anak-anak Bapak amalkan dalam kehidupan, sehingga kehidupan kita semua akan tentram, damai, dan bahagia. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan kasih sayang Allah, diridhoi oleh Allah apa yang kita lakukan ini. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.